Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habil Ananda dan teman saya Muhammad Arif Pribadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemikiran dari tokoh atau filsuf dari Timur dan Barat. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan terkait salah satu pemikiran dari filsuf Barat yang bernama Hugo Grotius. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu biografi dari Hugo Grotius. Hugo Grotius atau yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Hugo de Groot, lahir pada tanggal 10 April tahun 1583 di Delft, Belanda. Grotius dikenal sebagai seorang ahli hukum, filsuf, teolog, dan penulis yang sering disebut-sebut sebagai bapak hukum internasional modern. Sejak kecil, Grotius sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada tahun 1594, tepatnya saat ia berusia 11 tahun, Grotius memulai pendidikannya di Universitas Leiden di bawah bimbingan Francis Junius. Selama masa pendidikannya, Grotius dikenal akan bakat, kecerdasan, dan ketaatannya pada aturan yang berlaku. Karena kecerdasannya inilah, Grotius mendapatkan kesempatan untuk belajar dari ilmuwan terkenal pada masa itu, seperti Joseph Justus Scaliger dari Prancis, Justus Lipsius dari Belanda, dan Simon Stevin. Selama menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Grotius tertarik pada berbagai cabang ilmu yang ditawarkan, tidak hanya terbatas pada hukum. Konsep pendidikan di Universitas Leiden membuat dia mempunyai bekal dalam pengetahuan dan kompetensi pada bidang sastra Latin dan sejarah. Banyaknya ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya membuat Grotius menjadi seseorang yang humanis. Hugo Grotius lahir di mana ia mempunyai latar belakang keluarga yang intelektual. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum yang terkemuka. Lingkungan keluarganya yang kental dengan kegiatan berbau ilmu pengetahuan memberikan landasan kuat bagi minatnya dalam studi ilmu pengetahuan. Pengaruh dari didikan orang tuanya dan model pendidikan yang dia tempuh di Universitas Leiden membuat Grotius menjadi sosok yang sangat istimewa. Pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh bersama dengan konteks sosial historis di sekitarnya membawa Grotius pada kesimpulan yang penting, yaitu akal budi adalah sumber utama hukum, bukanlah Tuhan. Pandangan ini mengarah pada konsep sekularisasi hukum alam yang sering dikaitkan dengan Grotius. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sejak kecil dan pengalamannya terhadap kondisi sosial selama konflik antara Belanda, Spanyol, dan Prancis. Pusat dari pemikiran Grotius adalah konsep hukum alam, yang menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan dapat dikendalikan oleh akal sehat, independen dari konvensi manusia atau perjanjian. Grotius menyumbangkan gagasan-gagasan revolusioner tentang hukum perang dan hukum dalam perang, yang menetapkan batasan moral dalam cara negara-negara dapat memulai dan melaksanakan perang. Dia berpendapat bahwa harus terdapat norma-norma yang diikuti oleh negara-negara dalam upaya untuk mencegah kekacauan dan menghormati hak asasi manusia, bahkan dalam konteks konflik bersenjata. Dalam diskursus pemikiran hukum, Hugo Grotius dikenal banyak orang sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hukum dunia, terutama dalam hukum internasional. Baiklah, selanjutnya adalah karya dari Hugo Grotius. Terdapat dua karya yang sangat terkenal yang pernah diciptakan oleh Hugo Grotius. Yang pertama adalah Hukum Perang dan Perdamaian. Tema perang dan dampaknya merupakan perhatian dan inspirasi utama bagi Grotius dalam karyanya yang berjudul De Jure Belli Ac Pacis, atau Hukum Perang dan Damai. Grotius mulai menulis pada awal abad ke-17, di mana saat itu sebagian besar Eropa dilanda kekacauan. Grotius berusaha merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat menawarkan dasar damai untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya perang. Buku 3 jilidnya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1625
dan didedikasikan kepada pelindungnya saat itu, yaitu Louis ke-9, yang dianggap sebagai dasar hukum internasional modern. Dalam The Law of War and Peace, Grotius mengembangkan prinsip hukum alam yang dianggap mengikat semua orang dan bangsa tanpa memandang adat istiadat setempat. Grotius membahas berbagai isu yang sangat beragam, mulai dari sejarah hingga sastra. Dalam bukunya ini, ambisi Grotius tersirat dari judulnya. Tujuannya bukanlah hanya untuk menentukan apakah ada aturan yang mengatur perang dan perdamaian, tapi untuk mencari apa aturan tersebut. Dengan demikian, ia menciptakan sistem hukum yang memberikan hak kepada kedua belah pihak yang sedang berperang. Para ahli hukum sebelumnya berpendapat bahwa setiap pihak yang berperang dapat memiliki hak yang sama untuk berperang satu sama lain, atau bahwa hanya satu pihak saja yang memiliki hak berperang. Dalam The Law of War and Peace, Grotius mengambil jalan tengah dan memperkenalkan pendekatan hukum yang baru. Dia berpendapat bahwa meskipun penguasa mungkin tidak memiliki hak bilateral, bawahan mereka dapat memilikinya, sehingga pihak yang berperang di medan pertempuran dapat bertindak dengan sah dan adil. Ini diajukan sebagai kebiasaan perang yang ditemukan dalam Jus Gentium. Dengan demikian, Grotius mengembangkan teori bahwa negara secara sah telah setuju bahwa terlepas dari keadilan objektif dari klaim mereka, tentara dapat diakui memiliki hak yang saling menguntungkan dan sah satu sama lain dalam perang. Grotius berusaha mencapai tujuannya untuk mengurangi pertumpahan darah dalam perang dengan merumuskan sebuah teori hukum yang akan mengendalikan dan mengatur konflik antara kekuatan-kekuatan seperti negara. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dalam pembahasan ini adalah Hugo Grotius merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional modern. Karya-karyanya terutama pada hukum perang dan damai memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran hukum internasional dengan menekankan pentingnya menemukan aturan yang mengatur perang dan perdamaian. Grotius juga memperjuangkan prinsip-prinsip hukum yang adil dalam konteks perang, dengan menekankan bahwa perang harus didasarkan pada alasan yang adil dan diatur oleh hukum umum yang mengikat semua pihak. Kontribusi Grotius terhadap hukum juga termasuk pemikirannya tentang kebebasan navigasi dan perdagangan internasional, serta konsep hukum alam yang mengatur hubungan antar bangsa. Biografi Tokugawa Mitsukuni. Mitsukuni lahir pada 11 Juli 1628 di Mito, Provinsi Hitachi, Jepang. Dia adalah seorang penguasa feodal Jepang yang memulai kompilasi Dai Nihon Shi atau Sejarah Jepang Besar, yaitu sebuah penulisan ulang komprehensif sejarah Jepang yang meniru sejarah dinasti besar Tiongkok. Dia adalah keturunan dari keluarga penguasa Tokugawa dan cucu dari Shogun Tokugawa pertama, yaitu Tokugawa Ieyasu. Mitsukuni adalah anggota berpengaruh dari pemerintahan Tokugawa serta penguasa Mito, salah satu wilayah independen terpenting di negara Jepang. Tokugawa Mitsukuni memberikan pengaruh politik yang besar di Jepang dengan membangun filosofi Konfusianisme dan juga membangkitkan kembali perasaan nasionalisme Jepang dan kesetiaan kepada tahta serta kekaisaran Jepang. Pemikiran politik isolasi yang diterapkan oleh Tokugawa Mitsukuni pada masa pemerintahannya adalah cara yang dilakukan suatu negara untuk menutup diri dan berusaha untuk tidak menarik perhatian luar demi melindungi kepentingan negaranya. Politik luar negeri dengan cara isolasi merupakan cara bertahan yang dilakukan Jepang untuk membentuk masyarakat Jepang
agar memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintahan Jepang, terutama Kaisar Jepang, dan sebagai upaya pemerintahan Jepang dalam menjauhi pengaruh masyarakat Jepang dari dunia luar, sehingga membentuk Jepang menjadi negara feodalisme yang kuat. Politik isolasi atau sakoku yang diterapkan oleh pemerintahan Tokugawa Mitsukuni memiliki 3 kebijakan, yaitu pertama, melarang untuk para pedagang menyebarkan agama Kristen, yang dimana penyebaran agama Kristen tersebut dianggap dapat mengganggu orientasi penyatuan Jepang. Kedua, larangan keluar negeri yang berlangsung sejak tahun 1635. Yang ketiga yaitu pengetatan pengawasan perdagangan, yang dimana hanya negara dan juga pedagang asal Belanda dan Cina yang hanya diizinkan untuk berdagang dengan Jepang. Implementasi nilai-nilai pada masa isolasi yaitu dengan pengembangan nasionalisme yang berdasarkan ajaran Shinto. Yang kedua, penghargaan tinggi terhadap pendidikan, penyebaran dan penyesuaian nilai-nilai tradisional, serta yang terakhir yaitu mengidealisasikan tata cara samurai sebagai pegangan hidup. Dari masa isolasi tersebut dan nilai-nilai yang ditekankan melahirkan sebuah ideologi yaitu Bushido, yang dimana Bushido tersebut terkandung nilai-nilai yang dipegang oleh samurai yang berupa keberanian, kesetiaan, disiplin, jujur, rela berkorban, ketabahan, setia pada tugas dan sumpah, memegang teguh janji kehormatan, serta pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Jepang hingga saat ini, yang menjadikan Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki identitas nasional yang kuat.